Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia, buka suara atas perolehan suara Ridwan Kamil dan Suswono dalam Pilkada Jakarta. Berdasarkan hasil hitung cepat Litbang Kompas, pasangan RK Suswono memperoleh 40,02%, sementara pasangan Pramono Rano memperoleh 49,49%. Jokowi enggan menanggapi suara RK Suswono yang berdasarkan hasil hitung cepat berada di bawah Pramono Rano, walaupun pasangan Cagup Jakarta nomor urut 1 ini mendapat dukungannya dan Presiden Prabowo. Pak RK kalah nih Pak di Jakarta Pak. Pak RK kalah di Jakarta, padahal Bapak sudah ke Jakarta, ada imbauan atau terima aja nih Pak RK kalah Pak? Tanyakan ke Pak RK. Sementara mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut perolehan hasil suara Pramono Rano yang unggul dari pasangan RK Suswono berdasarkan hasil hitung cepat merupakan hasil kerja keras semua pihak, bukan semata karena hasil endorsement yang diberikan. Ada anggapan bahwa Pak Anies menjadi kunci kemenangan Pramono? Ada banyak faktor yang bergerak dan terlibat. Jadi yang penting suasananya tenang teduh, semua menerima hasil dan alhamdulillah perhitungan juga sudah 100%. Jadi mudah-mudahan bisa langsung bersiap untuk menjalankan tugas di pemerintahan. Berdasarkan data Litbang Kompas, endorsan atau dukungan dari Prabowo, Jokowi, Anies, dan Ahok memberikan efek dalam memengaruhi pilihan warga Jakarta. Sosok Presiden ke-7 Joko Widodo sangat besar mempengaruhi pilihan warga pada paslon RK Suswono, yaitu 52,5% dan 29,8% pada paslon Pramono Rano. Hal serupa juga terjadi pada sosok Presiden Prabowo Subianto, di mana sebanyak 52,8% responden mengaku sosok Prabowo memengaruhi pilihan pada paslon RK Suswono dan 23% pada paslon Pramono Rano. Sementara sosok Anies memengaruhi pilihan warga sebanyak 19,9% pada paslon RK Suswono dan 60,3% pada paslon Pramono Rano. Sementara Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Jayadi Hanan menegaskan endorsement atau dukungan yang diberikan tokoh nasional dalam pilkada bisa memberikan efek positif dan negatif. Dukungan Jokowi untuk RK dinilai bisa memberi dampak positif untuk soliditas pendukungan Prabowo Gibran di Pilpres kemarin. Namun dampak negatifnya hilangnya suara pendukung Anies yang dinilai kontra dengan Jokowi. Dampak positif dari dukungan Pak Jokowi itu dugaan saya adalah untuk mensolidifikasi para pemilih Prabowo Gibran kemarin di DKI. Jumlahnya sekitar 40%-an, gitu kan? Nah, tetapi pada saat yang sama ketika Pak Jokowi mengendorse RK, di RK itu kan banyak pemilih Anies. Nah, umumnya pemilih Anies itu kan anti Jokowi. Jadi para pemilih Anies terutama yang non PKS yang masih mikir-mikir untuk atau pemilih Anies yang juga PKS itu bisa jadi karena adanya dukungan Jokowi ke RK itu mereka malah pindah. Sejauh ini, pasangan Cagup RK Suswono masih optimis Pilkada DKI Jakarta berjalan 2 putaran. Sementara pasangan Cagup Pramono Rano sudah mendeklarasikan kemenangan dalam 1 putaran di Pilkada DKI berdasarkan hasil hitung cepat dan perhitungan internal tim pemenangan. Tim Liputan, Kompas TV. Pasangan Cagup RK Suswono tertinggal dari hasil hitung cepat semua lembaga survei. Kedua pasangan ini sebelumnya mendapat dukungan atau endorsement dari sejumlah tokoh nasional, mulai dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo hingga Presiden saat ini Prabowo Subianto. Lalu apakah Jokowi efek sudah tidak berpengaruh di Jakarta? Kami akan bahas bersama Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya, dan kita juga masih menantikan kehadiran dari narasumber kami lainnya, yakni politisi dari Partai Golkar Nurdin Halid. Pak Nurdin, Mas Toto, selamat sore, apa kabar? Halo, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kalau melihat Litbang Kompas kan hasil endorsementnya Pak Jokowi bisa menggerek elektabilitasnya RK Suswono seharusnya, Pak Nurdin. Tapi yang terjadi kan sebaliknya. Hal apa yang dibaca Golkar dan Kimplus yang berubah polanya di sini? Ya, memang kita mesti memahami bahwa pemilih di Jakarta itu kan 60-60% itu pemilih cerdas ya. Nah, kalau dikatakan bahwa pengaruh Pak Jokowi itu berkurang,
ya mungkin memang sangat berkurang karena memang Pak Jokowi bukan lagi presiden. Yang kedua, beliau tidak turun langsung, hanya berupa himbauan. Tapi insya Allah nanti kalau berlangsung 2 putaran dan di mana Pak Jokowi turun gunung, saya kira pengaruhnya akan signifikan dan luar biasa dan insya Allah bisa memenangkan pasangan Ridwan Kamil di pilkada di DKI Jakarta. Memang kita mesti memahami kondisi masyarakat kita, apalagi sekarang tingkat partisipasi itu sangat rendah sepanjang sejarah pilkada ya, khususnya di DKI. Ini juga salah satu faktor yang membuat daripada untuk putaran pertama ini, dan saya yakin akan putaran kedua agak tertinggal dari pasangan Mas Pram dengan Rano Karno. Tapi saya juga yakin bahwa hasil akhir nanti adalah 2 putaran, karena kalau kita lihat sekarang kan belum ada yang mencapai 50% lebih gitu. Ya sekalipun Pak Mas Pram sudah mengklaim, tapi hasil akhir nanti kan perhitungan manual daripada KPU. Dan kalau kita lihat quick count itu kan margin error-nya 1%. Nah, kalau 1% ke bawah, sekalipun diklaim oleh Mas Pram 50% lebih, 50,07 kalau nggak salah. Nah, kalau errornya ke bawah 1%, itu berarti hanya 49,7%. Ada beberapa faktor di sini, tapi kalau Mas Toto melihatnya Jokowi effect ini tidak berpengaruh di Jakarta? Ini pilkada itu jangan diartikan adu kesaktian antar tokoh. Hanya adu kesaktian antara Prabowo, Jokowi dengan Megawati. Ini mendegradasikan arti dari pilkada. Yang bertarung adalah calon-calonnya. Yang bertarung adalah tim sesnya. Yang bertarung adalah partai-partai pendukungnya. Jadi ini yang menurut saya mindset yang membuat pilkada ini menjadi semakin terdegradasi. Dan kalau kita lihat juga kalau mau menilai efek endorsement tentu saja berbeda-beda di tiap daerah. Jangan tempatkan seorang sosok itu seakan-akan seperti bintang iklan yang bisa dipakai di mana-mana. Apalagi ini adalah mantan kepala negara. Kasihan Jokowi menurut saya kalau diseret-seret kemudian menjadi seorang bintang iklan. Dibawa ke sini, dibawa ke sana, lalu kemudian nilai dari hasil pilkada ditentukan oleh seberapa kuat Pak Jokowi. Pak Jokowi akhirnya dinilai kan tidak sakti di Jakarta, tapi masih sakti di Jawa Tengah. Itu poin pertama. Yang kedua, kalaupun kita mau berbicara mengenai faktor kekuatan endorsement, tadi ketika bicara Litbang Kompas, pertanyaan itu saya ingat sekali, apakah Anda mempertimbangkan? Kalau mempertimbangkan, ditanya yang namanya sosok siapapun, pasti akan ada pengaruh yang nilainya positif. Jadi kalau saya, Carta Politika menanyakan apakah Anda akan mengikuti langsung. Dan kalau pertanyaannya seperti itu, kita uji ada 4 nama. Ada Prabowo, ada Ahok, ada Anies, ada Jokowi. Di bulan September saja ketika Jokowi masih menjadi presiden, pengaruh endorsement dari Jokowi itu jauh lebih kecil dibandingkan, atau lebih kecil lah katakanlah dibandingkan dengan ketiga nama yang saya sebutkan yang lainnya. Anies lebih besar, Ahok bahkan lebih besar, Prabowo juga jauh lebih besar. Jadi memang kalau ditanyakan apa yang terjadi kemarin, menurut saya kesalahan dari Kang Emil itu adalah terlalu menempatkan dirinya dan menghabiskan banyak waktunya itu untuk terlihat belendotan. Bahwa saya didukung Prabowo, saya didukung oleh Pak Jokowi. Padahal sejarah pertarungan pilkada DKI 2012, 2017 kalau kita lihat, yang menang itu adalah orang yang lebih banyak turun ke masyarakat. Karena hanya 267 kelurahan, 44 kecamatan. Beda dengan di Jawa Barat dan Jawa Tengah, sulit kandidat manapun untuk kemudian mendatangi semua titik-titik kampanye. Dan itu yang menyebabkan kenapa di Jakarta sosok yang dianggap di backup oleh kekuasaan malah kemudian selalu kalah. Pengalaman ketika Ahok, pengalaman ketika bicara mengenai Foke dengan Nahrawi, itu dua-duanya adalah pasangan yang dianggap backup oleh kekuasaan. Tapi ketika kemudian dilawan oleh pasangan yang lebih rajin turun, disitulah kemudian perubahan bisa terjadi. Itu yang menyebabkan kenapa 3 kali pilkada yang menang adalah kuda hitam, yang surveinya di awal-awal selalu kalah. Itu yang menurut saya sangat saya sayangkan. Saya kenal sekali dengan Kang Emil sudah sejak lama, tetapi ketika kemudian melihat Kang Emil sekarang, dia adalah Kang Emil yang berbeda energinya dengan ketika dia maju wali kota ataupun gubernur. Sekarang seperti terlihat menjadi subordinat dari kekuatan-kekuatan besar, terkesan manja. Bahkan saya sayangkan apa yang dilakukan oleh Ara Sirait di terakhir-terakhir dengan membawa isu ketika kemudian Anies mendukung, non-Muslim kemudian tidak akan memilih lagi dan pemilih berkurang.
buat saya itu blunder terbesar yang akhirnya membebani Ridwan Kamil di masa-masa terakhir. Tapi Pak Nurdin ada juga pandangan begini membandingkan antara posisi Pak Jokowi mendukung RK dengan posisi Pak Jokowi mendukung paslon di Pilgub Jawa Tengah yang membuat akhirnya kondisinya jadi berbeda di sini. Jadi ada kesan bahwa Pak Jokowi tidak all out mendukung pasangan Ridho. Benar pandangan itu? Tidak seperti itu ya. Saya sependapat dengan Bu Toto tadi bahwa yang bertarung di sini adalah Kang Emil dengan pasangannya dengan Mas Pram dengan pasangannya. Itu betul. Persoalan ada pengaruh tokoh itu pasti ada pengaruh. Tetapi apakah signifikan? Itu belum tentu. Apakah ikut menentukan? Belum tentu juga. Tetapi kemudian dia membantu pemenangan, iya. Pengaruh tokoh itu hanya dalam konteks dia membantu. Ada dua instrumen yang perlu kita paham dalam pemenangan sebuah pilkada. Yaitu yang pertama adalah instrumen partai. Nah, apakah instrumen partai di mana Kang Emil ini itu adalah didukung oleh 7 partai di Koalisi Indonesia Maju, lebih dari 7 partai. Nah, ini apakah ini solid? Nah, menurut saya ya, kebetulan saya sudah tidak ikut lagi aktif di DPP untuk pemenangan itu. Menurut saya bahwa instrumen partai ini tidak bergerak sebagaimana mestinya. Yang kedua, instrumen relawan itu. Nah, dua instrumen itu sebenarnya yang paling signifikan untuk menangkan. Jadi saya setuju sekali dengan Bu Toto bahwa kita jangan menyeret-nyeret Pak Jokowi. Pak Jokowi itu berbeda ketika dia jadi presiden dan sudah tidak menjadi presiden. Kalau pengaruh Pak Prabowo itu pasti banyak pengaruhnya. Tapi kemudian itu tidak semata-mata bahwa pengaruh Pak Prabowo sebagai presiden sekarang ini itu yang menentukan, tetap calonnya itulah yang sangat menentukan. Muncul lagi pandangan bahwa partai Kim dari Kim Plus juga tidak solid mendukung pasangan RK. Benar juga tanggapan itu, Pak? Bagaimana? Gimana menanggapi kalau ada pandangan Kim Plus tidak solid mendukung pasangan RK walaupun kemudian endorsement itu sudah ada? Solid mendukung, tapi instrumen partai ini tidak, struktur partai ini bukan tidak solid, tapi tidak maksimal di dalam memenangkan ini. Nah, coba kita lihat, apakah semua ketua umum partai bersama seluruh timnya itu turun melakukan kampanye? Kan tidak, itu. Ya. Apakah semua di Kim itu semua ketua umum partai, semua instrumen partai sampai ke tingkat bawah, di tingkat kelurahan itu turun mereka dalam kesadaran mengkampanyekan dari Pak Prabowo? Saya kira tidak gitu. Ini saya maksud solidnya Kim itu mendukung ya, tetapi kemudian di dalam proses pemenangan itu tidak maksimal menurut saya. Tapi saya yakin bahwa 2 putaran terjadi akan pasti Kim ini solid dan itu akan all out ya, daripada instrumen partai maupun instrumen lawan untuk memenangkan itu. Termasuk daripada anggota DPR RI, fraksi seluruh fraksi partai pendukung daripada Kang Emil itu akan turun ya, all out betul itu untuk memenangkan putaran kedua ini insyaallah. Singkat saja Mas Toto dengan pertanyaan yang sama, apakah Pak Jokowi tidak all out mendukung Ridho dan begitu juga dengan Kim Plus? Tahu saya Pak Jokowi sampai datang ke kafe, sampai mengeluarkan kalimat secara eksplisit menyatakan dukungannya. Jadi menurut saya mungkin saja all out. Tetapi balik lagi, Jakarta ini jangan kemudian dianggap pemilihnya itu adalah pemilih yang bisa disuruh-suruh. Pemilihnya itu pemilih yang tidak berpikir, tidak merenungkan sendiri, tidak menilai sendiri, tapi adalah pemilih yang ngikut aja apa kata orang-orang yang dianggap berkuasa. Disitulah letak kesesatan berpikir, bukan hanya yang terjadi pada pilkada sekarang, tapi pilkada-pilkada DKI sebelumnya. Itu yang menurut saya jadi blunder dari Ridwan Kamil. Dan terakhir itu dipertunjukkan oleh Ara Sirait bahwa kalau kemudian ingin melihat siapa yang suaranya tinggi, siapa yang didukung Prabowo dengan didukung Jokowi atau didukung Megawati, ternyata masyarakat Jakarta, Jackmania, lalu kemudian masyarakat yang kita tahu sangat independen, ngerti cara tahu informasi, program mana yang baik, nonton debat, melihat dialog dari kampanye-kampanye yang ada. Pada titik itulah menurut saya Ridwan Kamil berbeda dengan apa yang kita lihat di Jawa Barat dan kemudian di Wali Kota Bandung, dan itulah yang menjadi penyebab. Jadi menurut saya lebih baik introspeksi diri. Ketika berbicara mengenai kemungkinan 1 atau 2 putaran pun, tim tes Ridwan Kamil harus sadar loh. Yang menentukan 1 atau 2 putaran bukan selisih kecil antara Pramdul dengan yang namanya suara Ridwan Kamil, tapi apakah 50% atau tidak. Dibandingkan dengan suara Ridwan Kamil, selisihnya sekitar 11%. Menurut saya itu jadi sebuah catatan buat tokoh nasional seperti RK, artinya ada sebuah kesalahan. Dan menurut saya salah satunya adalah karena terlalu berharap pada tokoh-tokoh besar. Oke, Mas Toto dan Pak Nurdin Halid, terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama kami hari ini. Selamat sore semuanya. Terima kasih Mas Tifal, selamat sore.